Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru selalu doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran 1. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang organisasi ASEAN. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Seringkali sumber daya alam yang tersedia di suatu negara tidak terdapat di negara lain. Dengan demikian, komoditas yang diperdagangkan pun tidak sama, sehingga dibutuhkan kerjasama yang saling melengkapi. Hal ini mendorong terjadinya hubungan perdagangan antar bangsa. Dalam dunia perdagangan antar bangsa, baik antara negara Indonesia dengan negara tetangga, maupun Indonesia dengan negara asing lainnya, hubungan perdagangan ini dikenal dengan istilah ekspor dan impor. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sumber daya alam, salah satunya dari sektor pertambangan. Peran Indonesia dalam memajukan perekonomian kawasan Asia Tenggara salah satunya dengan mengekspor hasil barang non-migas ke negara lain seperti tembaga, batu bara, bauksit, dan nikel. Tahukah kamu bahwa nikel adalah bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet? Nikel digunakan sebagai pasangan magnet dalam berbagai keperluan. Bahan pembuat magnet adalah bahan-bahan magnet keras seperti baja dan alkomak, dan bahan-bahan magnet lunak seperti besi dan metal. Berikut adalah peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN. Yang pertama, menjadi markas Komite Pangan, Pertanian, dan Kehutanan. 2. Menjadi anggota Koperasi ASEAN. 3. Mewujudkan kawasan perdagangan bebas. 4. Ikut menyukseskan tahun kunjungan ASEAN. 5. Mendirikan industri pupuk ASEAN di Aceh. Yang keenam, melakukan kegiatan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Salah satu sifat magnet adalah dapat menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Benda magnetis terbuat dari bahan tertentu. Bahan benda magnetis yaitu baja, nikel, kobalt, atau besi. Sementara itu, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Misalkan, benda yang terbuat dari kayu, kertas, dan plastik. Gaya tarik magnet dapat menembus benda tertentu. Jarak juga berpengaruh bagi magnet dalam menarik suatu benda. Makin jauh jaraknya, maka makin kecil gaya tarik magnet dalam menjangkau benda tersebut. Jadi, makin tebal penghalang, maka makin kecil pula gaya tarik magnet yang dapat menjangkau benda tersebut. Berikut pengelompokan benda berdasarkan sifat kemagnetannya. Yang pertama, benda magnetis. Benda magnetis adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda magnetis terbuat dari bahan-bahan yang mengandung unsur magnet atau logam yang dapat berinteraksi dengan magnet. Berikut contoh benda-benda magnetis. Baut, mur, pisau, sendok, garpu, dan obeng. Berdasarkan kekuatan menempelnya, benda magnetis dikelompokkan menjadi 1. Benda feromagnetik. Bahan ini adalah bahan yang ditarik kuat oleh magnet, sehingga biasanya digunakan sebagai pasangan magnet dalam berbagai keperluan. Contoh dari bahan feromagnetik adalah besi, baja, kobalt, dan nikel. 2. Bahan paramagnetik. Bahan ini adalah bahan yang ditarik lemah oleh magnet dan tidak sekuat feromagnetik. Contoh bahannya adalah aluminium dan platina. Yang ketiga adalah bahan diamagnetik. Bahan ini adalah bahan yang ditolak lemah oleh magnet. Contohnya adalah seng, bismut, dan natrium klorida. Berikutnya adalah benda non-magnetis. Benda non-magnetis adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda non-magnetis dapat terbuat dari logam maupun non-logam. Berikut contoh benda-benda non-magnetis: plastik, kayu, kapur, gelas, kertas, dan daun. Bahan non-magnetis tidak dapat ditarik atau ditolak oleh magnet, sehingga biasanya hanya menjadi pembungkus untuk alat-alat yang berhubungan dengan magnet.
Anak hebat, kalian sudah belajar dengan Bu Guru. Apakah ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung menghubungi Bu Guru ya. Bu Guru pasti akan bantu menjawab sebisanya Bu Guru. Untuk berikutnya, silakan kalian latihan agar lebih mahir dan lebih terampil. Silakan kerjakan soal-soal yang ada pada LKPD ya. Baik, demikian penjelasan dari Bu Guru. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah kita pelajari. Sampai ketemu esok hari ya dengan materi berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.